Selamat datang di kuliah aljabar linear. Sekarang kita akan bahas tentang bergantung linear dan bebas linear. Oke. Nah, di situ pada halaman 35 dikasih pengantar, kemudian di halaman 36 diberikan definisi tentang bergantung linear gitu ya. Nah, kita punya misalkan V itu ruang vektor atas lapangan F gitu ya. Terus dan S itu subhimpunan V. Nah, S ini dikatakan bergantung linear jika ini ya, jika terdapat jumlah hingga buah unsur kita namakan S1, S2 sampai Sn anggota S gitu ya, dan skalar A1 sampai An anggota F sehingga ini ya A1 penjumlahan ini sampai An Sn sama dengan 0 gitu ya, tapi ini ya dengan kombinasi linearnya sama dengan 0 dengan AI tidak sama dengan 0 untuk suatu I dari 1 sampai N. Gitu ya. Jadi itu bergantung linear ya. Bergantung linear kalau apa? Ada unsur-unsur di S, suatu himpunan bergantung linear jika apa? Ada unsur-unsur di himpunan itu sejumlah hingga, sehingga apa? Kombinasi linearnya 0, tapi ada koefisien yang tidak 0. Itu definisinya. Nah, kalau bebas linear ya berarti ya ini bergantung linear ya. Jika tidak bergantung linear, ya kalau tidak bergantung linear maka bebas linear atau disingkat BBL gitu ya, bebas linear begitu. Kalau bergantung linear kita singkat BGL gitu ya, bergantung linear, seperti itu ya. Berarti kalau definisi secara umumnya bagaimana bergantung linear ya, kita bilang S subset V itu bebas linear ya. Bebas linear ya jika ini ya, jika apa ya, untuk setiap subset dari S dengan kardinalitasnya berhingga gitu ya, dengan kardinalitasnya berhingga itu terus K-nya itu kita katakan misalkan S1 sampai Sn gitu ya. Ya, jadi kalau kita punya bebas linear jika apa? Jika untuk setiap subhimpunan dari S yang berhingga gitu ya, maka apa? Kombinasi linear itu ya, dengan kita misalkan K-nya gitu ya, dengan K-nya itu misalkan S1, S2 sampai Sn gitu ya, maka apa ya, sigma AKSK sama dengan 0 mengakibatkan ya AK sama dengan 0 untuk setiap K gitu ya. Itu bebas linear dan bergantung linear. Contoh yang bebas linear apa? Contoh gitu ya, kita punya ini 100
0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini bebas linear ya. Pada apa? Pada ruang vektor ini ya. R3 atas R. Gitu ya. Seperti itu. Ini bebas linear salah satunya. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada beberapa teorema gitu ya. Pada halaman 39 kita bahas teorema 1.6 gitu ya. Teoremanya bagaimana? Dibilang kita punya misalkan V itu ruang vektor atas F gitu ya. Terus S1 dan gitu ya, S1 S2 itu subhimpunan V dengan apa? Dengan S1-nya subset S2 gitu ya. Terus dibilang apa? Jika S1-nya bergantung linear, ya maka S2-nya juga bergantung linear. Buktinya bagaimana? Gitu ya. Kita punya S1 bergantung linear. S1 bergantung linear, maka terdapat kita bisa bilang V1, V2 sampai Vm anggota S2 sehingga gitu ya, kombinasi linear dari alfa K VK K-nya dari 1 sampai M itu sama dengan 0 ya, dengan alfa K-nya tidak sama dengan 0 ya untuk suatu K gitu kan ya. Nah, ya karena kita tahu S1 subset S2 ya maka ya V1 sampai Vm itu juga anggota S. Sorry, ini bukan S2 ya, ini S1 ya. Maaf. Berarti maka Oke. Oke, maka V1 VVM ini anggota dari S2 juga. Berarti apa diperoleh? Ya terdapat unsur-unsur di S2 yang apa? Ya kombinasi linearnya 0 ya dengan koefisiennya ya tidak 0 untuk suatu K. Gitu ya. Berarti kita peroleh apa ya? Kita peroleh berdasarkan ini, maka ya S2 juga BGL. Nah, terus nanti kalian coba tolong itu ya, coba akibat dari teorema 16 ya. Akibat dari teorema 16 sebaliknya. Jika S2 BBL, maka S1 juga BBL. Nah, itu dicoba ya. Tolong dicoba itu. Terus kemudian kita masuk ke teorema 17. Teorema 17 ya. Teorema 17 bunyinya bagaimana? Misalkan itu ya kita punya S itu BBL pada ruang vektor V atas F. Gitu ya. Terus dan kita misalkan V itu anggota V, tapi V ini tidak anggota S. Nah, terus dibilang maka apa? Ya S gabung dari V itu ya bergantung linear jika dan hanya jika apa? V anggota span S. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba buktikan. Berarti ini kita perlu buktikan dua pernyataan ya. Yang pertama, gitu ya, S gabung V itu BGL. Jika ini, maka V anggota span
S. Sorry, ini kurungnya biasa saja ya. Karena S itu himpunan. Dan yang kedua, ya jika V anggota span S, maka S gabung V itu BGL. Oke. Kita akan buktikan dua pernyataan ini. Misalkan ini 1, ini 2. Gitu ya. Kita coba yang pertama. Gitu ya. Ya S gabung V BGL. Artinya apa? Ya artinya gitu ya. S gabung V artinya apa? Terdapat ya U1 sampai UM anggota S gabung V. Sehingga apa? Ya kombinasi linearnya 0 dengan ya alfa K-nya tidak sama dengan 0 untuk suatu K dari 1 sampai M toh. Nah, tapi ingat, kita tahu S itu bebas linear pada premis. Lihat ya, perhatikan premisnya baik-baik. Premisnya S BBL. S bebas linear. Gitu ya. Artinya apa? Ya artinya ya U1 berarti apa? Artinya apa? Ya terdapat apa? UI anggota ini U1 sampai UM dengan apa? Ya UI ini sama dengan V. Gitu. Karena apa? Kalau semuanya bukan V, maka harusnya kombinasi linearnya yang 0 menghasilkan apa? Koefisiennya juga harusnya 0 semua. Tapi tidak demikian. Ya. Oke, berarti. Nah, tanpa mengurangi keumuman, without loss of generality, misalkan UK itu sama dengan V. Gitu ya. Nah, kalau UK sama dengan V, berarti jangan UK ya, misalkan UL. Berarti kita punya apa? Kan kita punya sigma alfa K UK sama dengan 0. Ini K-nya dari 1 sampai M. Berarti ini kita punya apa? Y alfa 1 U1 tambah sampai alfa L min 1 U L min 1. Ini pas L apa? Ya alfa L V itu ditambah apa? Alfa L plus 1 U ini U ya, sorry. U L plus 1 sampai alfa M UM sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dari sini, oke. Nah, kita tahu apa? Yang pasti, nah, sini perhatikan, alfa L tidak 0. Pasti ya. Alfa L tidak 0. Kenapa? Kalau alfa L 0, berarti apa? Alfa 1 sampai alfa L min 1 dan alfa L plus 1 sampai alfa M juga 0. Bebas linear. Alfa L tidak 0. Sudah pasti. Nah, terus berarti artinya apa? Ya, kita bisa buat gini ya. Berarti alfa L V sama dengan apa? Sama dengan negatif dari sigma apa? Ya, kita bisa tulis alfa K UK. K-nya dari 1 sampai M. Ya, K-nya tidak sama dengan L. Gitu toh? Negatifnya. Terus karena alfa L tidak 0, ini anggota F punya inverse toh. Nanti kita kali alfa L inverse alfa L V sama dengan apa? Ya negatif dari apa? Ya sigma K dari 1 sampai M. Ini alfa K, alfa L inverse UK. K-nya tidak sama dengan L. Seperti itu. Gitu ya. Ini berarti kita punya apa ya? V sama dengan apa? Minus dari, oke, minusnya kita masukkan saja ya. Ini K dari 1 sampai M. K-nya tidak sama dengan L. Dari apa? Negatif alfa K. Ini alfa L inverse UK. Gitu ya, berarti kita punya apa ya? Kalau V sama dengan kombinasi linear ini berarti apa ya? V anggota apa? Ya anggota span dari apa? Span dari ya U1 sampai UL-1, ini UL plus 1 sampai apa? UM. Gitu toh. Tapi kita tahu apa? Semuanya ini ada di S. Berarti artinya apa? Ya karena ini semua ini anggota S, berarti kita bisa bilang apa? V anggota span dari S.
Sorry, kurung biasa ya, bukan kurung raw. Oke, teorema pertama beres. Pernyataan pertama beres. Kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua tidak susah ya. Kalau jika V-nya sudah anggota span S, untuk menunjukkan kalau S gabung V itu BGL tidak sulit ya. Nah, kita tahu V anggota span S. Ya, artinya apa? Ya, artinya terdapat, kita bisa bilang B1 sampai Bn anggota S, sehingga apa? Ya, V sama dengan kombinasi linear dari ya gamma I, BI, I-nya dari 1 sampai N. Gitu kan? Ya, yang pasti, ingat ya. Nah, vektornya. Berarti artinya apa? Dari sini kita punya, kalau ini berarti kalau kita pindahkan ke sebelah, berarti apa? Ini sigma gamma I, BI, sampai N ditambah V, ditambah V kali negatif 1, ya kan kurang V toh? Ya ini kan sama dengan 0. Berarti apa? Kita punya kombinasi linearnya. Berarti apa? Ya kita punya ini apa? Kombinasi linear dari unsur-unsur di apa? S gabung V kan? Sama dengan 0, tapi apa? Ada koefisien yang tidak 0. Koefisiennya apa? Ya ini. Minus 1 kan tidak 0. Yang lain kita tidak tahu ya. Gamma 1, gamma ini kita tidak tahu. Tapi kita tahu apa? Ya V-nya tidak, koefisien dari V tidak 0. Berarti dari sini kita bilang apa? Dari sini kita bilang himpunan apa? B1 sampai Bn dan V itu bergantung linear. Tapi karena B1 sampai Bn dan V ini subhimpunan dari S, ya maka apa? Kita pakai teorema itu ya, berdasar teorema 1.6, kalau kecilnya bergantung linear, pasti yang gedenya juga bergantung linear. Berarti apa? S? Ini S gabung V. Hampir lupa. Maka dari sini kita punya apa? Ini S gabung V juga apa? Bergantung linear. Oke, subbab 1.5 selesai. Nanti tolong coba lihat-lihat latihan soalnya ya. Udah bisa lihat-lihat latihan soal yang ada di buku, terus coba dikerjakan ya. Oke, terima kasih.